eh, nasib SD yang pernah dibantu oleh PPI di Banda Aceh. Silakan Mas Kunta, kita masih punya waktu 5 menit. Mohon maaf nih Mas Kunta ya, kita jadi nggak enak. Apa? Karena ada ketuanya yang karena waktu cuma 5 menit ya, biar saya saja yang jelaskan. Kebetulan tadi saya sudah janji-janjian sama Mas Kunta. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Pak Khoirul tentang apa kontribusi kita buat internasional ya. Yang 4. Jadi ikatan kita sudah dengar, kita punya delegasi sendiri juga Mas, tadi yang sudah dibaca ya. Kita mengirimkan 3 delegasi buat PP Dunia sendiri. Jadi isu-isu yang tadi Mas Khoirul bilang, kita terus update, termasuk di simposium internasional kita termasuk yang menyetujui di rapat terakhir bahwa kita akan jadi steering committee-nya di sana untuk persiapan itu. Nah, lantas apalagi yang kira-kira PPI Jepang sedang lakukan sekarang untuk menyambut adanya IMPAT ini, dan gimana follow up kita dari yang simposium di Belanda kemarin dan untuk menjelang Rusia. Tadi Mas Khoirul bisa lihat di internasional kita ada simposium temu ilmiah se-Asia Timur. Ini sebenarnya kemarin kita rencanakan bulan Februari, Mas. Kita akan undang mulai dari, kita harapkan Pak Menteri sampai para ketua-ketua PPI yang ada di Asia Timur seperti Taiwan, Korea, itu mau kita undang ke sini, Cina, untuk ini Mas Oce juga termasuk steering committee-nya, untuk membuat forum juga. Artinya ada forum regional PPI Asia Timur untuk melihat gimana terutama terhadap I4 ini, gimana cara kita menghidupkan I4 ini. Kan terus terang bahan bakarnya PPI, salah satu yang paling besar itu. Kita yang menggiatkan, kita yang mengkontak-kontak para profesor-profesor itu, gitu. Jadi salah satu yang paling konkret, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar. Kita mau bikin database jurnal yang ada yang kita peroleh dari temu ilmiah, saya di Jepang, di Taiwan, di Korea, mau kita satukan Mas, gitu. Kita satukan di dalam satu database, bisa diakses sama semua mahasiswa Indonesia, termasuk dari Indonesia sendiri, berbahasa Indonesia. Ini yang kita harapkan bisa hidup minimal pertama dari Asia Timur dulu, gitu. Mudah-mudahan nanti bisa menular. Tapi doakan, tadinya bulan Februari ini mau kita lakukan, namun timingnya tidak tepat karena pada saat kita mengajukan proposal, kita disinyalir sama kebetulan Pak Edison yang menjadi pembina kita langsung, bahwa sayangnya para calon sponsor sudah pada saat ini tutup buku. Jadi kita coba undur, mudah-mudahan masih di kepengurusan saya tahun ini, itu masih di Kyushu. Nah ini coba teman-teman bersabar sedikit, kita lagi cari tuan rumahnya. Oke, itu masalah yang impactnya Mas. Lantas mengenai desa binaan teknisnya, tadi yang Mas dari ISTEK atau PMIJ, ITEJ ya. Oke, disambung juga dengan pertanyaan Pak Agustan tadi tentang yang desa binaan di Aceh. Kita coba lacak itu Pak, coba lacak, namun sayangnya belum maksimal informasi yang kita dapat dan susah gitu untuk melacak lagi. Jadi akhirnya kita, daripada kita ngambang-ngambang di situ, akhirnya kita terus jalan aja, sambil itu kita sambangi terus. Kalau ada informasi kita sambut. Saat ini PPI Jepang menginisiasi lagi kegiatan ini dengan membentuk komite yang mudah-mudahan akan bebas bergerak terus independen. Dia, kalau tadi ditanya gimana kepengurusannya Mas, PPI Jepang berganti-ganti. PPI Jepang ketuanya nggak setuju dengan desa binaan lagi, komite desa binaan akan terus jalan. Ini yang saya set di sini supaya mau nggak mau, terus masalahnya desa dibina itu nggak bisa hanya 1 tahun atau 2 tahun gitu. Terus kita lihat. Nah, yang kita perhatikan saat ini adalah terutama gini, visinya adalah membawa apa yang kita pelajari dari sini buat Indonesia. Ini ada 2 lah ya yang saya kasih contoh. Yang pertama tentang ilmu kita menangani gempa. Yang kedua adalah ilmu kita menangani sampah. Nah, kebetulan saya sudah punya 2 orang yang kita bisa andalkan untuk teknologi ini di bidang sampah di kampus saya sendiri. Itu dia memang mempelajari gimana sistem di Jepang untuk menangani sampah-sampah yang kita ketahui bersama sudah sangat excellent. Kemudian untuk gempanya juga kita tahu sendiri, banyak ada buku-buku panduan. Nah ini yang mau kita bawa ke Indonesia, dan kita coba ambil 1 desa dulu. Dari sana kita coba rangkul pemerintah. Mudah-mudahan ini akan terus tertular ke desa-desa yang lain. Kira-kira begitu.
Lantas terakhir tentang lomba tulis. Lomba tulis ini rencananya pas kebangkitan nasional nanti Pak, tanggal 2 Mei. Nah ini 20 Mei. Nah itu kita tadi ada buat mahasiswa Indonesia dan buat orang Jepang sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kunta Bidinika dan Mas Farid Triawan atas presentasi dan kemudian tanggapan-tanggapannya terhadap berbagai pertanyaan tadi. Dan waktu kita sudah habis. Saya pas 30 menit dalam sesi ini, dan saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kemudian ada yang kurang berkenan, dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Saudara Kunta dan Saudara Uci Madril. Berikutnya kita akan langsung masuk ke presentasi kedua, yaitu presentasi dari IPIC kepada Saudara Edi Susilo dan moderator Saudara Saudara Panto. Wakil depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Teguh Dartanto yang akan memandu presentasi dari IPTIJ. Saya akan jadi ya, sebelumnya saya persilakan kepada Bapak Edi Susilo untuk mempresentasikan apa, mengapa, untuk apa, dan mau kemana. Apa itu IPTIJ, mengapa itu didirikan, dan untuk apa didirikan, dan mau kemana. Artinya tahun 2010 ini mau kemana program pekerjaannya. Waktu saya persilakan kepada Bapak Edi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Oli, perwakilan dari KBRI, kemudian semua perwakilan dari seluruh organisasi Jepang yang sebagian besar hadir di sini. Langsung saja, karena waktunya cuma 20 menit ya, terkait di sini saya perwakilan dari IPTIJ ya. Yang belum tahu mungkin IPTIJ adalah Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia di Jepang ya. IPTIJ ini sudah berdiri sejak tahun 2005 ya. Ini sudah masuk di tahun ke-5, insyaallah 2010 ini. Nah, sebelumnya pusatnya itu di Tokyo ya. Ketuanya selama ini di Tokyo, baru kali ini tahun 2010 itu berada di Osaka. Saya sendiri seperti itu. Kebanyakan IPTIJ ini berada di dunia online gitu ya. Tapi kita punya banyak porda. Langsung saja untuk selanjutnya. Ya, baik. Ya, terkait visi IPTIJ ya, itu menjadi lembaga yang bisa meningkatkan kualitas training sendiri ya. Karena kita ketahui sendiri ya, yang di sini para Indonesia mungkin jumlahnya sangat besar ya. Mungkin sama-sama ya, yang di sini sebagian besar itu adalah kuliah. Kita juga kuliah ya, tapi kita ada spasinya ini ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk misinya itu yang pertama itu menjalin silaturahim yang lebih luas ya. Jadi ada hubungan silaturahim yang lebih luas. Kemudian yang kedua itu mengoptimalkan ya kegiatan-kegiatan Islam, komunitas, dan kewirausahaan ya. Karena mungkin ya seperti halnya ketika kita kesini yang namanya SUSE itu kan magang gitu ya. Jadi kita akan mengembalikan nama aslinya gitu ya. Bukan sekedar kita bekerja gitu ya di sini ya, tapi magang gitu ya. Bagaimana nanti ketika kita pulang itu benar-benar menjadi para wirausahawan gitu ya. Jadi insyaallah yang di sini mungkin para mahasiswa itu sebagai intelektualnya, mikirnya, kita insyaallah bagian dari ekonominya gitu ya, memikir usahanya seperti itu. Karena ini ya dari survei yang dilakukan oleh WGTT kemarin saya sempat dengar itu yang berhasil itu baru 5% ya. Jadi 90% dikatakan belum berhasil ya. Makanya dengan itu diharapkan nanti terbalik gitu ya, yang berhasil itu 95%, yang 5 itu ya mungkin orang-orang yang malas seperti itu.
Kemudian yang ketiga itu meningkatkan profesional kerja lembaga. Itu kita ini ya, kita coba untuk 2010 ini